tengah kesibukan kota ini, ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur kehidupan kita. Mari kita telusuri perjalanan sebuah negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum yang menjadi fondasi kehidupan kita. Negara adalah entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Namun, apa yang membuat sebuah negara bisa berdiri? Jawabannya terletak pada konstitusi. Konstitusi adalah dokumen yang menjadi dasar hukum bagi suatu negara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta struktur pemerintahan. Ada cerita singkat bagaimana konstitusi suatu negara dapat terbentuk. Nah, setelah bertahun-tahun berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan, sebuah negara yang baru merdeka menghadapi tantangan besar. Bagaimana membangun sebuah sistem pemerintahan yang adil dan demokratis? Para pemimpin dan tokoh masyarakat menyadari bahwa mereka memerlukan sebuah konstitusi yang akan menjadi dasar hukum bagi negara yang baru lahir. Langkah pertama yaitu pertemuan awal para pemimpin dari berbagai latar belakang berkumpul dalam sebuah pertemuan di ibu kota. Mereka terdiri dari wakil-wakil daerah, tokoh masyarakat, dan ahli hukum. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi tentang nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan dalam konstitusi. Kebebasan, keadilan, dan persatuan menjadi tema utama. Meskipun ada beberapa perbedaan pandangan, mereka sepakat untuk mencari titik temu demi kepentingan bersama. Nah, langkah kedua itu yaitu penyusunan draft. Setelah beberapa minggu berdiskusi, sebuah tim kecil dibentuk untuk menyusun draft awal konstitusi. Mereka merujuk pada konstitusi negara lain dan mempertimbangkan konteks lokal. Draft tersebut mencakup berbagai aspek seperti hak asasi manusia, struktur pemerintahan, dan mekanisme pemilihan umum. Setiap pasal dibahas secara mendalam untuk memastikan bahwa semua suara didengar. Nah, langkah yang ketiga yaitu sosialisasi dan uji publik. Setelah draft selesai, para pemimpin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka mengadakan forum dan diskusi di berbagai daerah untuk mendapatkan masukan dari rakyat. Masyarakat antusias memberikan pendapat dan saran yang kemudian dipertimbangkan untuk revisi draft dan konstitusi. Langkah keempat yaitu pengesahan. Setelah melalui proses revisi dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, draft konstitusi akhirnya disiapkan dan disahkan. Sebuah sidang istimewa diadakan di mana para wakil rakyat berkumpul untuk memberikan suara dengan semangat dan harapan. Mereka mengangkat tangan untuk menyetujui konstitusi baru. Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti ruangan saat konstitusi resmi diadopsi. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah kelima yaitu implementasi. Setelah pengesahan, konstitusi mulai diterapkan. Pemerintah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dan lembaga-lembaga negara mulai beroperasi. Masyarakat diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konstitusi yang baru lahir tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga simbol harapan dan komitmen untuk membangun negara yang adil dan demokratis. Masyarakat bersatu untuk menjaga dan melindungi konstitusi, menyadari bahwa itu adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Namun, konstitusi bukanlah satu-satunya sumber hukum. Ada berbagai sumber hukum lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebiasaan masyarakat. Ada contoh konkret bagaimana sumber-sumber hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari melalui sebuah kasus hukum yang sederhana. Contohnya saja kasus perselisihan kontrak sewa. Budi adalah pemilik rumah yang menyewakan rumahnya kepada Ani. Mereka menandatangani kontrak sewa yang menyatakan bahwa Ani akan membayar sewa sebesar 5 juta per bulan selama 1 tahun. Namun setelah 6 bulan, Ani berhenti membayar sewa tanpa pemberitahuan Budi. Nah, sumber hukum yang berfungsi dari kasus tersebut adalah: 1. Ada kontrak sewa, ada sumber hukum yang tertulis. Kontrak yang ditandatangani oleh Budi dan Ani mengatur dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kontrak tersebut terdapat kasus yang menyatakan bahwa jika satu pihak tidak memenuhi kewajiban, pihak lainnya berhak untuk mengambil tindakan hukum. Nah, yang kedua itu ada tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam KUHP terdapat ketentuan mengenai perjanjian dan kontrak. Pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan prestasi, ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat digunakan oleh Budi menuntut Ani atas pelanggaran kontrak. Yang ketiga itu adalah peraturan daerah atau perda. Jika ada perda yang mengatur tentang sewa menyewa di daerah tempat tinggal Budi dan Ani, peraturan tersebut dapat memberikan pedoman tambahan mengenai hak dan kewajiban penyewa dan pemilik rumah. Yang keempat itu ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan sebelumnya. Jika kasus serupa pernah dibawa ke pengadilan dan ada putusan yang relevan, Budi dapat merujuk pada putusan tersebut sebagai contoh untuk mendukung argumennya di pengadilan. Nah, proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama itu ada negosiasi. Budi mungkin bisa mencoba menghubungi Ani untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun Ani tidak merespon. Yang kedua itu bisa melalui pengacara. Budi memutuskan untuk berkonsultasi dengan pengacara. Pengacara menjelaskan hak-hak Budi berdasarkan kontrak dan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada gugatan ke pengadilan. Jika negosiasi gagal, Budi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan kontrak dan ketentuan dalam KUHP. Pengacara Budi akan menyusun dokumen gugatan dan mengajukannya ke pengadilan. Yang keempat itu ada proses pengadilan. Di pengadilan, Budi dan Ani akan dihadapkan untuk memberikan bukti dan argumen. Pengacara Budi akan menunjukkan kontrak sewa dan merujuk pada ketentuan hukum yang relevan. Dan yang terakhir itu putusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa Ani telah melakukan hubungan prestasi, Ani mungkin diwajibkan untuk membayar sewa yang tertunggak atau mengosongkan rumah.
Nah, kesimpulannya itu teman-teman, kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana sumber-sumber hukum seperti kontrak, KUH, PER, dan peraturan daerah berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan dan melindungi hak-hak individu. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber-sumber hukum ini, masyarakat dapat menegakkan hak-hak mereka dan menyelesaikan konflik secara adil. Nah, teman-teman, hukum adalah fondasi yang mengatur kehidupan kita sebagai masyarakat. Dengan memahami hukum, kita dapat melindungi hak-hak kita dan berkontribusi pada keadilan di lingkungan sekitar. Mari kita bersama-sama belajar lebih lanjut tentang hukum dan konstitusi karena pengetahuan adalah kekuatan.